Baik, perkenalkan nama saya Vincentius Mesertai dengan NIM 23120025. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pandas. Pada bagian ini, program menggunakan library pandas untuk membuat dan menampilkan dataset yang akan digunakan dalam analisis. Yang pertama, dilakukan import library dengan import pandas as PD. Pandas digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel yang disebut data frame, sehingga data lebih mudah dibaca dan diolah. Selain itu, dapat digunakan juga display dari Python untuk menampilkan tabel dengan tampilan yang lebih rapi di Jupyter Notebook. Selanjutnya, program membuat dataset sederhana dalam bentuk dictionary bernama data. Dataset ini terdiri dari dua variabel, yaitu yang pertama diskon sebagai variabel input, yang kedua pembeli sebagai variabel output atau jumlah barang terjual. Data yang dimasukkan merupakan contoh hubungan sederhana di mana semakin besar diskon yang diberikan maka jumlah pembeli cenderung meningkat. Kemudian data tersebut diubah menjadi bentuk data frame menggunakan perintah pd data frame dan disimpan ke dalam variabel df. Data frame ini menyerupai tabel dengan baris dan kolom sehingga mudah digunakan dalam analisis data. Terakhir, program menampilkan dataset menggunakan print atau display df agar pengguna dapat melihat dan memastikan bahwa data sudah benar sebelum masuk ke tahap berikut. Baik, berikut ini outputnya. Baik, lanjut ke nomor 2, NumPy. Pada bagian ini, program melakukan pre-processing data menggunakan NumPy, yaitu tahap menyiapkan data sebelum digunakan dalam mode machine learning. Yang pertama, program mengimport library NumPy dengan import as NumPy as np yang berfungsi untuk mengelola data numerik dalam bentuk array agar lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, data dari data frame diambil dan diubah menjadi array variabel x dengan data dari kolom diskon menggunakan np array df diskon. Kemudian digunakan fungsi reshape min 1 untuk mengubah bentuk data menjadi 2 dimensi. Karena model machine learning seperti linear regression membutuhkan input dalam bentuk tersebut. Di sini min 1 berarti jumlah baris, menyesuaikan jumlah data dan satu menunjukkan hanya satu variabel input. Berikut outputnya. Yang ketiga, SciPy. Pada bagian ini, program menggunakan library SciPy untuk melakukan analisis korelasi antara variabel diskon dan jumlah pembeli. Yang pertama,
Program mengimport fungsi statis dengan from SIP import person, kemudian digunakan fungsi person untuk menghitung korelasi person, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel numerik. Perintah person df diskon df kembali menghasilkan dua nilai, yaitu korelasi menunjukkan kekuatan hubungan atau rentang min 1 sampai 1. Yang kedua, p-value menunjukkan tingkat signifikasi hubungan. Nilai korelasi diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, mendekati 1, hubungan positif sangat kuat, atau diskon naik, pembeli meningkat. Yang kedua, mendekati 0, tidak ada hubungan. Mendekati min 1, hubungan negatif. Sedangkan p-value digunakan untuk menguji apakah hubungan tersebut signifikan. Jika p-value lebih kecil 0,05, hubungan signifikan. Jika p-value lebih besar 0,05, tidak signifikan. Setelah itu hasil ditampilkan menggunakan print dan dapat ditambah diinterpretasi otomatis berdasarkan nilai korelasi dan p-value yang diperoleh. Berikut outputnya. Yang keempat, scalar. Pada bagian ini, program menggunakan library Skitty untuk membuat data melatih model linear regression. Yang pertama, dilakukan import dengan from scalar linear model import linear regression. Library ini digunakan untuk membangun model AI yang mampu mempelajari hubungan antara variabel input dan output. Selanjutnya, program membuat model dengan perintah model sama dengan linear regression. Pada tahap ini, model belum memiliki pengetahuan karena belum dilatih. Kemudian dilakukan proses training dengan model FIT atau XY. Pada tahap ini, model belajar dari data diskon dan pembelian untuk menemukan pola hubungan linear terbaik. Setelah model dilatih, diambil parameter penting, yaitu M sama dengan model coef atau 0, koefisien atau kemiringan garis. C sama dengan model intercept atau nilai tercepat. Koefisien menunjukkan seberapa besar pengaruh diskon terhadap pembelian. Misalnya, jika M besar, maka kenaikan diskon akan meningkatkan pembelian secara signifikan. Program ini kemudian menampilkan model serta persamaan linear. Y sama dengan MX tambah C yang digunakan untuk melakukan prediksi. Berikut outputnya. Yang kelima,
prediksi. Pada bagian ini, program menggunakan model yang sudah dilatih untuk melakukan prediksi. Yang pertama, dilakukan prediksi pada tahap lama menggunakan model predix atau X dalam dan disimpan dan variabel prediksi. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana model penyesuaian data yang sudah ada. Selanjutnya, program membuat data baru. Misalnya diskon sebesar 35% menggunakan np titik array. Bentuk ini harus dua dimensi karena merupakan syarat input model. Kemudian dilakukan prediksi dengan model predix diskon baru dan hasilnya disimpan dalam variabel prediksi baru. Model akan menghitung jumlah pembeli berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Terakhir, hasil prediksi ditampilkan menggunakan print sehingga pengguna dapat mengetahui estimasi jumlah pembeli pada diskon tersebut. Berikut outputnya. Yang keenam, visualisasi Matplotlib. Pada bagian ini, program menggunakan library Matplotlib untuk membuat visualisasi grafik hubungan antara diskon dan jumlah pembeli. Pertama dilakukan import dengan import import Matplotlib titik pyploit as plt. Kemudian dibuat area grafik menggunakan plet plt figur atau fix size dengan ukuran 8,5 agar tampilan lebih besar. Selanjutnya, program menampilkan data asli menggunakan plt scatter atau XY label sama dengan data asli. Titik-titik ini menunjukkan hubungan nyata antara diskon dan pembeli. Setelah ditambahkan garis regresi menggunakan plt titik plot X, prediksi line width sama dengan 2, label sama dengan garis regresi. Garis ini menunjukkan pola hubungan yang dipelajari oleh model AI. Kemudian program menampilkan titik prediksi baru menggunakan plt scatter diskon baru, prediksi baru, marker sama dengan S sama dengan 100, label sama dengan prediksi baru. Titik ini menandai hasil prediksi pada diskon tertentu. Selanjutnya grafik dilengkapi dengan yang pertama judul menggunakan plt titel. Yang kedua label sumbu menggunakan plt x label dan plt y label. Yang ketiga legend menggunakan plt legend. Terakhir grafik ditampilkan menggunakan plt show sehingga hasil visualisasi dapat dilihat secara jelas oleh pengguna. Berikut outputnya. Sekian dan terima kasih.